Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan tentang salah satu library atau framework JavaScript di mana ini merupakan tugas untuk mata kuliah pemrograman berlanjut. Jadi tugasnya ini salah satu library framework yang muncul pada web tersebut. Kelompok wajib membaca, kemudian tulis nama library atau framework JavaScript yang dipilih pada worksheet kelompok pada tugas kelompok, kemudian mengimplementasikan secara personal hingga berjalan, kemudian dokumentasikan terlebih dahulu, kemudian kumpulkan PDF berisi tautan menuju proses uji coba. Nah, sebelum memulai tutorial JavaScript-nya, di sini kelompok saya memilih library atau framework yakni framework Anim.js. Nah, pertama-tama kita harus mengunduh library Anim.js pada websitenya. Di sini saya sudah mengunduhnya. Kemudian saya jadikan satu folder di mana terdapat folder tugas 3 implementasi JS, namanya seperti itu. Kemudian di dalamnya terdapat beberapa file. Yang pertama folder berupa image, di mana dalamnya merupakan profil saya. Di sini saya sebelumnya akan menginformasikan JavaScript-nya, ini untuk membuat sebuah card saya atau card yang berisi link sosial media saya. Kemudian kita siapkan index.html-nya. Pada index.html kita pastikan kosong terlebih dahulu. Kemudian kita siapkan script.js. Kemudian kita siapkan juga style.css. Pada index.html kita dapat mengetikkan shift 1, kemudian kita enter. Ini otomatis akan membuatkan bagian dari index.html-nya. Nah, untuk langkah selanjutnya, yakni kita mencoba menautkan file style.css-nya kepada file index.html yang kita punya dengan cara yakni kita pakai link. Nah, kemudian hrefnya ini kita pastikan arahkan ke file style.css kita. Setelah kita sudah membuat seperti ini, kita selanjutnya yakni menaruh link atau mengambil CDN dari Bootstrap. Di sini saya akan mengimplementasikannya dengan Bootstrap, di mana CDN-nya kita dapat unduh pada website Bootstrap-nya itu sendiri. Setelah kita buat seperti ini, selanjutnya kita lakukan pemanggilan ke Bootstrap juga untuk mengambil icon Bootstrap. Jadi sini saya nanti akan menggunakan icon seperti IG, WA dan lain-lainnya. Jadi kita panggil terlebih dahulu. Kita pakai link rel sheet. Nah, harusnya ini mengarah ke CDN dari Bootstrap-nya. Nah, akhirnya kita juga mengopikan script yang kita punyai. Yang pertama yakni script dari anime.js-nya. Jadi kita pastikan copy di dalam tag body-nya. Kemudian kita juga buat script. Kita bisa lakukan dengan mengeblok ini dan mengombinasikan tombol Alt Shift Down. Kemudian pada source-nya kita arahkan kepada file JavaScript yang kita miliki, yakni script.js. Selanjutnya dalam body
kita buat file, kita buat div yang pertama, yakni div yang pertama memiliki kelas blok .blok. Jadi di sini ini nanti akan saya gunakan sebagai animasi dari anim.js nya. Kemudian kita membuat sebuah kelas di mana kelas tersebut kita ambil dari Bootstrap. Jadi kita copy langsung saja. Nah, di mana kelas tersebut yakni merupakan kelas start. Kita copy dari Bootstrap-nya. Nah, di mana dalam kelas card ini kita memiliki image dan juga card header, di dalamnya terdapat image, card body, di dalamnya terdapat card title dan juga card text. Nah, di sini merupakan link yang mengarahkan ke sosial media saya yang akan saya tampilkan nantinya. Kemudian link tersebut saya kembalikan nilainya ke nilai utamanya, yakni akan tetap pada halaman. Jadi kalau misal kita mau mengklik linknya dan kita rubah akan menuju ke halaman IG kita, ini kita harus mengopikan URL Instagram kita, begitu juga Twitter dan juga GitHub-nya. Nah, kemudian pada card body kita membuat kelas yang namanya card title nama. Nah, ini saya kasih nama saya. Kemudian ini card text dengan text center akan berada pada tengah mahasiswa, dan juga delegasi. Untuk ikonnya kita pakai icon dari Bootstrap karena kita memanggil di line 10 ini. Dimana icon yang saya pakai yakni yang pertama ada icon Instagram, text danger, ini maksudnya akan berwarna merah, dan ini margin kanannya akan bernilai 2. Kemudian juga Twitter, text primary, yakni tagnya akan berwarna biru ikonnya ini. Kemudian GitHub ini akan berwarna hitam dengan margin kanannya masing-masing bernilai 2. Nah, setelah kita membuat index, jangan lupa kita save terlebih dahulu. Kemudian kita coba membuat style dari CSS-nya. Untuk CSS-nya sendiri di sini saya sudah membuatnya. Nanti kalian bisa tiru. Dan saya akan menjelaskan. Saya tinggal copy dulu CSS saya yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, untuk CSS sendiri, yang pertama yakni ada import URL. Ini dibuat untuk mengimportkan font yang akan kita pakai nantinya. Dimana di sini saya menggunakan icon font atau font dari Google. Kita memakai API dari Google. Kemudian kita memakai font familinya, yakni font Poppins yang sudah tersedia pada Google Font. Kemudian kita style semua halamannya dengan margin 0, padding 0, box sizing atau border box, dan juga font family-nya Poppins yang kita pakai nantinya. Nah, kemudian pada kelas body kita membuat displaynya flex. Kemudian justify kontennya kita buat center atau ke tengah, align itemnya kita buat ke tengah juga, minimal height-nya kita buat 100 pixel. Kemudian backgroundnya kita membuat background linear gradient dengan warna ini biru.
Kemudian untuk kartnya sendiri, dari kelas kartnya sendiri, nah ini dari kelas kart ini, tip ini yang 14 sampai yang 27 yang mencakup semuanya itu, kita style kan dengan box shadow-nya kita buat ada bayangan di belakangnya nantinya 0 pixel 9 pixel ini merupakan bayangannya dengan warna red, green, rednya 0, greennya 0, bluenya 0. Nah kemudian ini kita buat 0,4 untuk warna dari hitamnya. Untuk backgroundnya sendiri, background dari kartunya kita buat linear gradient juga dengan warna kuning. Nah untuk Z index ini nantinya dia akan berada paling depan sendiri, jadi ini nanti kan ada animasinya. Nah, kemudian saya buat Z index ini 3, jadi card ini posisinya nanti berada paling luar atau paling depan sendiri, sehingga saya buat Z index sama dengan 3. Untuk bordernya sendiri saya buat 1 pixel solid dengan warna putih, dan saya importan karena saya memakai importan ini karena agar tidak terpaut dengan CSS atau bawaan dari bootstrapnya. Untuk batannya sendiri saya kasih warna teksnya dengan warna hitam, importan juga, karena jikalau saya tidak memakai importan maka akan bawaan dari bootstrapnya. Untuk fotonya dengan kelas card header saya arahkan EMB nya ini dengan widthnya 100 pixel, height-nya 100 pixel, border radiusnya 50%, ini nanti akan berbentuk bulat, dan bordernya saya buat 1 pixel solid berwarna putih dan memiliki bayangan 0 pixel, 0 pixel, dan 9 pixel. Nah untuk linknya sendiri, link ini merupakan kelas link, ini nanti digunakan untuk link dari sosial media saya. Nah dimana link ini mempunyai style justify kontennya center, saya buat displaynya script. Nah untuk link dan mengarah ke I nya sendiri, ini saya membuat lebarnya, widthnya 200 pixel. Nah untuk kelas card title ini, nah ini saya buat warnanya putih, dan saya pakai ini untuk tidak mengikuti dari bootstrap CSS nya. Text align nya center, text shadow-nya kita buat 2 pixel berwarna hitam. Nah untuk kelas card text-nya ini saya buat text shadow-nya 0 pixel, 1 pixel, dan warna white smoke. Nah di sini tadi kan sebelumnya kan saya ada div kosong yang bernama blog. Nah gunanya di sini nanti saya buat sebagai animasi JavaScript-nya yang memakai library anime.min.js-nya, dimana blog ini memiliki style posisinya absolute. Nah Z index-nya ya, ini saya pakai 2 karena apa? Karena chart tadi kan Z index-nya 3, dia berada di luar sendiri. Nah di sini saya blognya ini saya pakai 2 karena nanti sikarnya ini berada pada paling depan, kemudian bloknya ini berada pada belakang sikarnya ini, sehingga nanti dia akan bertumpuk dan akan menghasilkan animasi dari anime.js nya. Kita nanti akan lihat hasilnya juga. Untuk widthnya 30 pixel, height-nya 30 pixel, border radiusnya 50%. Ini nanti animasinya saya buat bulat. Kemudian memiliki background linear gradient warna biru sesuai dengan background yang kita miliki di body-nya. Kemudian box shadow-nya saya pakai box shadow untuk bayangan bloknya sendiri 10 pixel, 10 pixel, 50 pixel, RGBA 0002. Nah, di sini saya memakai media screen untuk posisi responsif dari handphone dengan minimal width-nya 576 pixel, dimana nanti
dia akan membaca, jadi media ini akan membaca media dari posisi laptop atau posisi website yang lebar. Kemudian ketika posisi itu masih lebar, dia akan mengikuti ini, si bloknya dan juga si cardnya. Nah, di luar dari angka 576 pixel, dia akan mengikuti style yang di luar dari media screen ini, sehingga ketika dia minimal width-nya 576 pixel, si bloknya akan posisi absolut, depth index-nya tetap 2 dan warnanya ini berbeda, dan cardnya saya buat warna berbeda atau kebalikan dari yang atas tadi. Nah, untuk si JavaScript-nya sendiri, di sini kita buat JavaScript-nya. Saya sudah membuat sebelumnya juga, saya akan jelaskan untuk JavaScript-nya. Nah, untuk JavaScript-nya sendiri, dimana saya membuat variabel yang bernama card, yakni variabel dari card kita, indeks card kita ini. Nah, pada card ini dia akan saya tambahkan dokumen query selector all, jadi dia akan mengselect dokumen semuanya yang kelasnya card. Kemudian targetnya ini saya akan arahkan ke card dan translate X nya, jadi animasi nanti card ini akan datang dari arah kiri menuju ke kanan, sehingga di dalam translate X nya kita buat min 400,0 min 400,0, sehingga min 400 ini bergeser dari kiri ke kanan atau ke arah tengah atau senternya nanti dengan durasi 2500. Selanjutnya saya membuat variabel nama, dia akan menseleksi query selector all dengan kelas nama yang ada pada indeksnya dengan targetnya nama, translate z-nya minus 30,0, sehingga nama yang dalam indeks ini nanti plus ini, yakni dia akan menganimasikan dari atas ke bawah, sehingga minus 30 itu berada paling atas, kemudian 0 itu berada pada tengah atau center yang sudah ditetapkan pada style CSS nya dengan memiliki durasi 3000. Kemudian untuk button, saya mentargetkan button ini dia memiliki translate X dengan value minus 10,0, jadi minus 10 berada nanti button ini akan datang dari sebelah kiri dengan durasi 800. Nah, 0 ini dia akan menuju ke senternya, jadi saya buat minus 10,0 dengan animasi rotasi, yakni memutarnya ini memutar 360 derajat dengan durasinya 2800 dan izingnya is in outside. Jadi ini sudah terdapat pada library anim.js. Nanti kalian dapat membukanya pada websitenya. Nanti saya akan juga cantumkan pada deskripsi YouTube saya. Nah, untuk scale-nya ini memiliki value 1, durasinya 1600, delay-nya 800 dengan izingnya is in outward, dan delay dari keseluruhannya yakni 250. Oke. Terus selanjutnya saya di sini membuat variabel constanta block, di mana dia akan menselektor kelas bloknya dan akan membuatkan saya 50 blok. Jadi di sini saya membuat sebuah perulangan di mana for variabel i sama dengan 0, i kurang dari 50, i increment, di mana constanta blocks-nya ini dia akan membaca atau membuatkan dokumen yang bernilai div di
dalamnya dan akan dijadikan sebuah kelas dalam blok. Nah ini, dan dia akan membuatkan si bloknya ini. Nah, untuk bloknya sendiri nanti ini akan berjumlah 50 sesuai dengan apa yang kita taruh di sini nantinya. Misal kita akan buat 5 ya, nanti kita akan tuliskan 5 di sini. Kemudian 10 ya kita tulis 10 dan seterusnya sesuai dengan keinginan kita. Setelah kita membuat kelas blok atau div ini sebanyak 50, saya animasikan si blok ini dengan membuat function animate blocks, dan di dalamnya mentargetkan kelas bloknya, di mana translate x nya itu akan mengembalikan nilai. Dia akan membuat anim ini menjadi acak. Jadi minus 500 ini translate x dari sumbu x min 500 sampai 650. Jadi dia akan memencar gitu. Kemudian translate y nya saya buat dan pengembalian nilai minus 250 dan 250. Ini nanti bisa kalian rubah-rubah juga. Kemudian untuk skillnya sendiri dengan anim.random yang bernilai 1,5 dan memiliki zinc linear dengan durasi 3000 dan memiliki delay anim.trigger 10. Dan untuk menjalankan kita panggil animate blocks-nya. Mungkin coba saya tunjukkan hasil dari script ini. Baik, berikut merupakan hasil implementasi dari program yang saya buat. Coba saya server, lalu saya ganti dengan nama script saya berikut merupakan tampilan yang saya buat. Di sini saya berhasil mengimplementasikan dari library anim.js, dimana terdapat Instagram, Twitter, dan GitHub. Ini belum saya linkkan pada URL Instagram dan Twitter dan GitHub saya. Jadi coba saya di sini bagian style dulu. Media screen ini saya buat border radiusnya tidak ada ya. Nah, kalau saya min width-nya 576, dia akan seperti ini, tidak mengikuti apa yang pada dari tampilan web atau kita buka pada web kita. Jadi kita dapat mengimplementasikannya dengan media screen. Untuk scriptnya sendiri, nah di sini terdapat 50 blok. Kalau kita rubah menjadi 5, nanti terdapat 5 saja di sini bloknya atau div-nya. Jadi sudah berhasil saya implementasikan. Lalu akan seperti ini tampilan dari animasi yang ada pada library anim.js. Saya kembalikan seperti semula, memiliki border radius 50%. Oke. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.